Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Ibu Eti Kristianti. Dalam pembelajaran kali ini kita akan belajar matematika kelas 6 tentang bilangan bulat. Simak video berikut ini. Pertama, kita akan mengenal apa itu garis bilangan. Garis bilangan yaitu suatu gambar garis lurus yang setiap titiknya melambangkan suatu bilangan. Bilangan bulat ditunjukkan dengan lambang titik-titik tertentu yang berjarak sama di sepanjang garis ini. Seperti contoh, perhatikan garis bilangan berikut. Ada bilangan 0 yang ada di tengah-tengah garis bilangan. Kemudian di sebelah kanan bilangan 0 ada bilangan bulat positif, dan di sebelah kiri bilangan 0 ada bilangan bulat negatif. Sekarang kita tuliskan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif pada garis bilangan. Dimulai dari angka di sebelah kanan bilangan 0, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sekarang kita tuliskan bilangan bulat negatif, ditulis di sebelah kiri bilangan 0, yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9. Di sini kita menuliskan bilangan bulat negatif dan positif sampai 9. Bilangan bulat positif dinamakan bilangan asli, sedangkan gabungan bilangan 0 dan bilangan asli dinamakan bilangan cacah. Contoh bilangan asli terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan contoh bilangan cacah terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang operasi hitung pada garis bilangan. Perhatikan soal berikut. Ada seorang anak laki-laki bernama Udin. Udin sedang melangkahkan kakinya di atas lantai berpetak. Mula-mula Udin berdiri di titik 0. Kemudian Udin melangkahkan kaki ke depan sejauh 4 langkah. Kemudian ia melangkahkan kaki lagi sejauh 5 langkah. Di titik berapakah Udin berdiri saat ini? Tuliskan pernyataan di atas dengan garis bilangan. Cara mengerjakannya, langkah pertama Udin berdiri di titik 0. Gambarnya seperti ini. Kemudian langkah kedua Udin melangkahkan ke depan sejauh 4 langkah, sehingga gambarnya seperti ini. Langkah ketiga, Udin melangkah lagi ke depan 5 langkah. Udin saat ini berdiri di titik 9. Dan pernyataan di atas dapat dituliskan 4 ditambah 5 sama dengan 9. Nah, dari contoh di atas dapat dikatakan bahwa sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan ada 4. Yang pertama, operasi penjumlahan, yaitu menghadap pada arah yang tepat. Yang kedua, operasi pengurangan, yaitu berbalik arah. Yang ketiga, tanda positif, artinya maju. Yang keempat,
tanda negatif, berarti mundur. Nah, sekarang kita coba mengerjakan soal-soal berikut. Soal yang pertama, 9 ditambah dalam kurung negatif 6 sama dengan titik. Cara mengerjakannya, langkah pertama bilangan 9. Artinya maju 9 langkah ke depan dari 0. Gambarnya seperti ini. Kemudian langkah kedua penjumlahan, berarti menghadap pada arah yang tetap. Langkah ketiga bilangan negatif 6, berarti mundur 6 langkah dari 9. Jadi hasil 9 ditambah dalam kurung negatif 6 adalah 3. Soal berikutnya, dalam kurung negatif 8 ditambah 4 sama dengan titik. Cara mengerjakannya, langkah yang pertama bilangan negatif 8, artinya mundur 8 langkah dari 0. Gambarnya seperti ini. Langkah yang kedua penjumlahan, artinya menghadap arah yang tetap. Langkah yang ketiga bilangan 4 atau positif 4, artinya maju 4 langkah ke depan. Jadi hasil dari dalam kurung negatif 8 ditambah 4 adalah negatif 4. Soal berikutnya, dalam kurung negatif 7 ditambah dalam kurung negatif 3 sama dengan titik. Cara mengerjakannya, langkah pertama bilangan negatif 7, artinya mundur 7 langkah dari 0. Langkah yang kedua tambah, artinya menghadap arah yang tetap. Langkah yang ketiga negatif 3, artinya mundur 3 langkah ke belakang. Jadi hasil dari dalam kurung negatif 7 ditambah dalam kurung negatif 3 sama dengan negatif 10. Latihan selanjutnya, 4 dikurang dalam kurung negatif 5 sama dengan titik. Cara mengerjakannya, langkah pertama 4, artinya maju 4 langkah dari 0. Langkah yang kedua kurang, berarti berbalik arah. Yang ketiga negatif 5, artinya mundur 5 langkah ke belakang. Jadi hasil dari 4 dikurang dalam kurung negatif 5 sama dengan 9. Latihan soal selanjutnya, negatif 7
dikurang 3 sama dengan titik-titik. Cara mengerjakannya, langkah pertama, bilangan negatif 7 artinya bilangan tersebut mundur 7 langkah dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Langkah kedua, pengurangan artinya berbalik arah. Langkah ketiga, bilangan 3 atau positif 3 artinya maju 3 langkah. 1, 2, 3. Jadi hasil dari dalam kurung negatif 7 dikurang 3 sama dengan negatif 10. Dan latihan soal yang terakhir, yaitu dalam kurung negatif 8 dikurang dalam kurung negatif 4 sama dengan titik-titik. Cara mengerjakannya, langkah yang pertama, bilangan negatif 8 artinya mundur 8 langkah dari 0. Langkah yang kedua, tanda kurang artinya berbalik arah. Langkah yang ketiga, negatif 4 artinya mundur 4 langkah ke belakang. 1, 2, 3, 4. Jadi hasil dari dalam kurung negatif 8 dikurang dalam kurung negatif 4 adalah negatif 4. Nah, dari contoh dan latihan yang sudah kita pelajari, maka dapat dirangkum untuk A dan B bilangan bulat. A ditambah dalam kurung negatif B sama dengan A dikurang B. A dikurang dalam kurung negatif B sama dengan A ditambah B. Negatif A ditambah dalam kurung negatif B sama dengan negatif A dikurang B. Negatif A dikurang dalam kurung negatif B sama dengan negatif A ditambah B. Demikian pembelajaran kali ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.